Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Adapun kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ramadan Akbari, ada Tristan Novelius, ada Ahmad Adam Yoga Suara. Proyek kami adalah ATM sederhana. Nah, adapun algoritma yang ada, yang pertama itu kita mulai dari start, lalu ke input rekening. Nah, dari input rekening dan PIN, kita mempunyai menu. Nah, ada di sini pilih menu. Menu kita itu ada 4. Yang pertama ada tarik tunai, transfer, store tunai, dan cek saldo. Nah, kalau kita memilih tarik tunai, kita akan dilarikan ke pilih nominal. Nah, setelah pilih nominal, kita input lagi menjadi transaksi berhasil. Nah, habis itu kita ada decision lagi. Atau kita ingin melakukan transaksi lain, jika kita klik ya, kita akan kembali ke menu. Lalu jika kita pilih tidak, program itu akan selesai atau end. Nah, menu kedua juga sama. Jika kita dari pilih menu sini kliknya transfer, nah lalu kita akan disuruh memasukkan nomor rekening tujuan. Lalu input nominal yang akan ditransfer, lalu transaksi berhasil. Sama seperti tadi, kita juga melakukan ini. Ingin melakukan transaksi lain, jika ya kita bakal balik ke menu awal, jika tidak programnya akan selesai. Nah, ini yang ketiga ada store tunai. Jika kita pilih ini, kita akan dilarikan ke input nominal. Lalu setelah input nominal yang Anda inginkan, kita ke transaksi berhasil. Sama seperti tadi lagi. Ini ingin melakukan transaksi lain, nah jika ya kita balik ke menu awal. Jika tidak, programnya akan selesai. Lalu menu yang terakhir itu cek saldo. Nah, kalau kita mencet cek saldo ini, udah kita langsung dikasih tampilan saldo kita. Nah, lalu ada ini lagi kayak tadi lagi, ingin melakukan transaksi lain. Jika ya, bakal balik ke menu. Jika tidak, programnya akan selesai. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Nah, yang pertama itu kita ada dua library yang digunakan. Pertama itu stdio.h. Ini gunanya untuk function basic seperti printf dan scanf dan lainnya. Dan kedua ini kita memiliki library stdlib.h. Ini kita gunakan untuk menggunakan function sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk mengclear codingan yang ada di view layar atau window CMD. Nah, di sini kita kita membuat function pertama, yaitu di sini adalah banner. Banner ini nanti akan terprint setiap kita menjalankan kode atau merunningnya. Dan di sini ada block main utamanya. Di block main ini kita paling atas memiliki variabel integer. Di sini ada saldo, ini adalah saldo awal dari codingan ATM kami, yaitu sebanyak 1 juta. Lalu ada integer PIN, rekening, keluar, transfer, rekening 7, store, nominal, dan pilih. Nah, di sini ada sistem CLS seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu adalah mengclear kodenya di view-nya nanti. Dan banner ini untuk memanggil tulisan bank ABC ini dan terprint di paling atas. Nah, yang pertama ini adalah kita ada printf memasukkan nomor rekening. Di sini gunanya untuk menginput nomor rekening yang kita punya. Di sini kami menggunakan %d, yaitu adalah scan integer.
Dan di sini ada dan rekening untuk memanggil variabel rekening yang telah kita buat di atas. Lalu di sini ada printf \n, ini gunanya untuk membuat baris baru di bawah. Dan di sini ada meminta memasukkan pin juga. Pin di sini sama menggunakan tipe data integer yaitu %d. Dan di sini kami telah memasukkan pin yang harus diinputkan yaitu 888. Nah, pin ini harus benar kalau kita ingin melanjutkan program ATM ini. Nah, jika tidak, di sini kami telah membuat else di bawah, yaitu akan mengeprint pin salah, dan kita akan diminta untuk kembali memasukkan pin, yaitu adalah go to pin, yang akan kembali ke atas, dan meminta kita untuk memasukkan pin yang benar. Oke. Nah, setelah kita memasukkan pin yang benar, maka kita akan lari ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada sistem CLS dan banner sama. Lalu di sini ada 4 menu yang masing-masing memiliki nomor. Yang pertama itu adalah tarik tunai, transfer, store tunai, dan juga cek saldo. Nah, di menu ini kita bisa memilih menggunakan nomor yang telah disediakan. Kita akan memasukkan nomornya di variabel pilih. Variabel pilih ini juga memiliki tipe data integer. Nah, setelah kita memasukkan pilihan, maka kita akan dilarikan ke switch case. Nah, switch case ini ada 4 macam, yaitu tarik tunai, transfer, store tunai, dan cek saldo. Nah, juga kami menyediakan pilihan lain jika ntar user memasukkan nomor selain 1, 2, 3, ataupun 4. Maka program akan menuliskan bahwa pilihan menu salah, dan kita diminta untuk memilih menu kembali sampai ada pilihannya. Nah, yang pertama ini adalah saya akan menjelaskan tentang pilihan tarik tunai di case pertama. Di case pertama ini sama seperti yang sebelumnya, ada sistem CLS dan banner juga. Lalu ada pilih nominal yang ingin kita ambil. Nah, di sini sama seperti pilihan menu, kita menggunakan pilihan yang menggunakan nomor. Yang pertama itu ada pilihan 50.000, ada pilihan 100.000, pilihan 250.000, dan yang keempat itu adalah nominal lain. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nomor sesuai dengan pilihan di atas. Ini menggunakan tipe data integer juga, yaitu %d. Nah, kemudian di sini kami menggunakan else if. Dan ini akan dia membaca inputan yang telah kita input di variabel nominal. Nah, jika variabel nominal itu sama dengan 1, yaitu 50.000, maka variabel keluar akan bernilai 50.000. Dan jika nominal sama dengan 2, maka variabel keluar akan bernilai 100.000. Kemudian jika nominal sama dengan 3, maka variabel keluar akan bernilai 150.000. Dan yang terakhir ini adalah nomor 4. Nomor 4 ini adalah nominal lain. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan nominal sesuai dengan kemauan user atau terserah user. Nah, di dalam nominal 4 ini ada beberapa kumpulan kode. Pertama itu sistem CLS dan banner, ini seperti biasa untuk mengulang window dan membersihkan kode. Lalu di sini ada diminta untuk menginputkan nominal yang ingin kita ambil. Nah, di sini ada keterangan nominal yang ingin Anda ambil ini harus berupa kelipatan 50.000, karena di ATM itu uang yang disediakan hanya berupa kelipatan 50.000 dan tidak bisa yang lain seperti 20.000 atau 10.000. Di sini kita diminta untuk menginput ke variabel keluar sesuai kemauan kita. Nah, di sini kita akan ada pengecekan bahwa nominal ini merupakan kelipatan 50.000 atau bukan. Nah, di sini kita menggunakan persen 50.000 tidak sama dengan 0. Ini artinya ketika dibagi 50.000 dia tidak habis. Nah, artinya bukan kelipatan 50.000. Nah, di sini akan dia ngeprint bahwa nominal yang Anda masukkan itu bukan 50.000. Nah, maka di sini kita akan disuruh menginput lagi. Di sini ada go to input keluar. Nah, input keluar ini
kita akan langsung lompat ke memasukkan nominal yang awal dan kita diminta untuk memasukkan nominal yang benar, yaitu yang kelipatan 50.000. Oke. Nah, di sini else ini merupakan kemungkinan lain jika user tidak memasukkan angka 1, 2, 3, atau 4. Misalkan user memasukkan angka 5. Itu kan tidak ada di pilihan menu. Maka dia akan mengeluarkan pilihan salah dan silahkan pilih kembali. Nah, terus go to ini kode ini juga akan langsung lompat ke atas lagi, yaitu meminta user untuk memilih pilihan yang benar. Kemudian di sini kita juga akan mengecek apakah uang yang ingin diambil, yaitu variabel keluar, lebih besar dari saldo. Nah, artinya ini jika saldo ini lebih sedikit dari uang yang ingin kita ambil. Nah, artinya saldo tidak mencukupi. Nah, ini ada sistem CLS dan banner seperti biasa. Lalu, program akan mengprint transaksi gagal dan bertuliskan saldo Anda tidak mencukupi. Karena saldonya lebih sedikit dari uang yang ingin kita ambil. Dan di sini ada go to info konfirmasi. Nah, konfirmasi ini berada di bawah kode. Nah, ini gunanya adalah untuk konfirmasi apakah user ingin melanjutkan program atau langsung end program. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Nah, di sini kami menuliskan pilihan sama menggunakan nomor yaitu 1 dan 2. Nah, pilihan ini 1 itu merupakan iya dan 2 itu merupakan tidak. Di sini kita membacanya menggunakan tipe data integer dan variabel pilih dan dicek menggunakan if else. If else ini yang pertama itu kalau variabel pilih ini bernilai 1 yaitu iya, maka dia akan go to menu. Menu ini adalah menu awal di atas dan kita akan mengulang program. Lalu jika user memilih 2 yaitu tidak, maka program akan go to end yaitu lompat ke bagian end. Dan program akan selesai dan mengeprint terima kasih telah bertransaksi. Dan kemungkinan lainnya itu adalah jika user memilih selain daripada 1 dan 2, maka program akan mengeluarkan pilihan salah dan silakan pilih kembali. Maka program akan lompat kembali ke konfirmasi dan meminta user untuk memilihkan pilihan yang benar. Nah, lalu di sini ada kemungkinan lain jika transaksi berhasil dilakukan, yaitu tidak ada kesalahan. Yang pertama itu sistem CLS dan banner ini seperti biasa. Lalu program akan mengprint transaksi berhasil. Dan di sini ada sebuah perhitungan yaitu saldo sama dengan saldo dikurang keluar. Nah, saldo yang dimaksud ini adalah saldo yang telah kita inputkan datanya di awal codingan yaitu sebesar 1 juta. Dan keluar ini adalah variabel yang telah kita pilih di atas antara 50.000, 100.000, 250.000 atau nominal lain. Nah, maka di sini saldo baru itu akan berupa saldo pertama dan dikurang uang yang ingin kita ambil. Nah, ini saldo yang baru ini gunanya adalah untuk menunjukkan sisa saldo kita. Nah, di sini program juga akan menunjukkan sisa saldo Anda, yaitu sama dengan saldo. Saldo ini adalah yang sudah dikurang tadi. Dan akan go to konfirmasi lagi untuk memastikan apakah user ingin melanjutkan program atau ingin langsung selesai menggunakan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Lalu ada case 2. Case 2 itu tadi menunya di transfer. Nah, seperti yang tadi, sistem CLS dan banner itu fungsinya sudah tadi dijelaskan oleh Tristan. Lalu ada printf untuk munculkan ini, masukkan nomor rekening yang ada 7. Lalu scanf sama masih menggunakan %d yaitu integer dan rekening 7 dengan variabel yang sudah dibuat di atas tadi. Lalu di sini ada printf, memasukkan nominal yang ingin Anda transfer. Nah, tadi lalu ada scanf menggunakan %d juga. Lalu ada variabel transfer yang ingin kita tuju.
Nah, di sini ada percabangan if transfer. Yang pertama itu transfer lebih besar daripada saldo. Nah, itu tidak bisa. Ibaratnya saldo kita 1.000.000, kita mau transfer 5 juta. Itu kurang. Nah, maka bakal munculkan ini. Sistem pertama ini transaksi gagal atau saldo Anda tidak mencukupi. Program kami kita balikin lagi ke konfirmasi atau apa yang program ulang, perulangan di atas, yang di bawah tadi. Nah, ini karena gagal, lalu apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Jika pilih ya, kita bakal mengulang lagi. Jika tidak, programnya akan selesai. Lalu jika pilih 3 atau lebih dari itu, nah seperti yang tadi sudah dijelaskan Tristan. Jadi harus pilih kembali. Jadi yang boleh diinputkan hanya 1 dan 2. Lalu kembali ke case 2. Jika else itu benar, sistem CLS banner fungsinya masih sama untuk menghilangkan jendela yang tadi. Lalu ada pertama printf transaksi berhasil. Nah, saldo ini kan rumusnya saldo sama dengan saldo diambil transfer. Jadi saldonya sekiranya 1 juta, kita mau transfernya 500.000. Berarti bisa dong. Nah, printf-nya sisa saldo Anda. Yang tadi yang 1 juta diambil 500.000 sama dengan sisa saldo Anda 500.000. Lalu balik lagi ke konfirmasi ke menu awal. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Jika pilih 1, maka kembali ke menu. Jika tidak, program ini selesai. Nah, case 3 dijelaskan oleh Yoga. Jika user memilih pilihan 3 di menu, maka akan tampil case 3. Yang pertama, sistem akan meng-clear screen untuk tampilan agar lebih leluasa melihatnya. Lalu di atasnya pasti ada banner agar terlihat jelas dia memakai ATM mana. Terus pertama yang akan tampil di layar adalah uang yang Anda masukkan harus rapi dan merupakan kelipatan 50.000. Dan setelah itu dia akan menampilkan kembali masukkan nominal yang ingin Anda setor dan akan masuk ke variabel setor yang berupa integer. Di sini ada percabangan jika setor dibagi jika setor dibagi 50.000 tidak sama dengan 0, maka sistem akan menampilkan nominal yang Anda masukkan bukan kelipatan 50.000. Berarti misalkan kita memasukkan 75.000 karena dia tidak habis dibagi 50.000, maka sistem akan menampilkan nominal yang Anda masukkan bukan kelipatan 50.000. Jika persyaratan setor dibagi 50.000 sama dengan 0 terpenuhi, maka sistem akan menampilkan transaksi berhasil dengan perhitungan saldo sama dengan saldo ditambah setor. Jadi saldo yang ada di rekening kita akan menambah dengan uang yang kita setorkan. Lalu sistem akan menampilkan saldo kita yang telah ditambahkan setoran yang tadi dan lanjut ke codingan konfirmasi, yaitu apakah Anda ingin melakukan transaksi yang lain, dan selesai. Di case 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lanjut, tanggung. Case 4 adalah pilihan keempat. Jika di menu, maka akan tampil cek saldo. Sistem akan meng-clear screen pilihan kita dan digantikan oleh printf tampilan saldo Anda adalah sekian. Dan habis itu kita diberi pilihan apakah kita akan melakukan transaksi atau selesai, atau kita hanya memilih cek saldo saja. Jika kita memilih transaksi lain, maka tampilan akan berubah ke tampilan menu, kembali balik lagi ke tampilan menu.
dan jika tidak, maka codingan selesai dan sistem beres. Sekian untuk Tristan. Lalu kita akan merun codingannya atau demonstrasinya. Bisa dicoba Tristan, Iran. Nah, ini program kita yang sudah jelaskan tadi di awal. Yang pertama itu kita harus menginputkan rekening kita. Masukkan PIN. Tadi PIN kita itu 888 sampai 4 kali. Jika kita masukkan salah, coba Tristan disalahin. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bakal salah. Baru kita harus disuruh masukkan PIN kembali. Harus benar PIN-nya, yaitu PIN yang sudah dibuat di awal 888. Nah, kita mempunyai menu 4. Yang pertama tarik tunai, transfer, setor tunai, dan cek saldo. Nah, kita akan mencoba menu pertama, yaitu tarik tunai. Nah, di sini ada pilih nominal yang ingin Anda ambil. Nah, jika kita situ ada 1, 2, 3, dan 4. Hanya 4 pilihan. Tapi jika kita di dalam bahasa sih kita klik 5 pun bisa. Nah, itu kodenya akan error. Nah, kita sudah membuat. Jika kita pilih 5, nah, kita akan begini. Pilihan salah, silakan pilih kembali. Nah, berarti harus kita pilih lagi. Jadi jika kita pilih 4, coba 4. Atau nominal lain ya. Nah, itu masukkan nominal yang ingin Anda ambil. Di ATM itu, kita hanya bisa menarik kelipatan 50.000. Jika kita menarik lebih dari, bukan lebih, maksudnya kayak kita menarik 70.000, 60.000, itu nggak bisa di ATM. Jadi hanya bisa 50.000. Jadi kita harus menginputkan, coba inputkan dulu 70.000 Tristan. Itu bakal error atau enggak. Nah, tuh, nominal yang Anda masukkan bukan kelipatan 50.000. Coba kita mengambil 50.000. Nah, sisa saldo sekarang 150.000. Nah, kita akan ditemukan dengan ini lagi. Apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Jika pilih ya, kita bakal kembali ke menu ini. Kalau tidak, program selesai. Coba kita pilih ya. 1. Yang kedua, transfer. Ada transfer. Nah, ini masukkan nomor rekening dulu. Jika kalau di ATM tuh, kalau kita mau transfer, kita harus tahu dong kita mau transfer kemana. Jadi harus masukkan rekening. Nah, ini masukkan nominal yang ingin Anda transfer. Kalau transfer kan ya udah. Jadi sekiranya tadi saldo kita ada 95.000. Kalau kita transfer 2 juta, ya nggak bisa dong. Coba, kita lebihin dulu, transfer banyak-banyak. Nah, saldo Anda tidak mencukupi karena saldo awal kita kurang dari 200.000. Nah, ini baru ada Anda ingin melakukan transaksi lain. Kita pilih satu lagi ya. Nah, ini bakal balik lagi ke menu. Nah, kita masukkan nominal. Nominalnya yang kecil-kecil supaya bisa kurangi. Nah, sisa saldo Anda sekarang 900.000 karena sudah diambil. Tadi kan sisa saldo kita kan, saldo awal kita berapa ini? 900.000. Saldo awal kita kan 1 juta. Baru kita tarik tunai 50.000. Baru kita tarik tunai lagi 500.000 pertama. Baru kita transfer 500.000 lagi. Jadi sisa saldo kita sekarang 900.000 karena sudah diambil 500.000. Nah, jadi ini transaksi lain, kita pilih lagi. Coba kalau kita pilih 3. Kan di situ ada 1 dan 2 doang. Tapi bisa nginput 3. Tapi kalau kita input 3, hasilnya bakal pilihan salah. Silakan pilih kembali. Yang bisa diinput hanya 1 dan 2. Yang 1.
Lalu ada setor tunai. Setor tunai itu kita menabung, kayak kita naruh di mesin ATM. Nah, uangnya itu harus rapi kan, dan merupakan kelipatan 50.000 agar terbaca oleh mesin. Kalau kita naruhnya 70.000, 2.000-an itu nggak bakal masuk ke mesinnya, bakal ditolak. Nah, kita contohnya 70.000, itu pecahan 50.000 dan 20.000. Nah, nominal masukan bukan kelipatan 50.000, jadi harus 50.000. Nah, ini bakal disuruh inputin lagi, masukin lagi. Ini karena kita virtual, jadi kita masuk ke nominal. Jadi kalau kita nabung ya kita nabung aja gitu di situ. Baru masukkan nominal, kita masukin 100.000. Nah, saldo kita lah menjadi 1 juta lagi karena tadi saldo kita 900.000, ini nabung lagi 100.000, jadi 1 juta lagi. Tetap lagi program kita itu harus mengulang-ulang kayak transaksi lain gitu. Oke. Ya, coba pilih transaksi lain. Nah, menu keempat itu cek saldo. Nah, saldo kita itu 1 juta. Coba Tristan kalau tidak, programnya akan selesai. Nah, terima kasih telah bertransaksi di Bank ABC. Ini programnya sudah selesai. Adapun tadi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.